Saya pertaruhkan. Orang tidak pernah menyangka, termasuk pada kubu sebelah, memberikan gambaran tidak mungkin PDI Perjuangan pada garis ini. Pasti tegak lurus, linear dengan yang ada di pemilihan gubernur. Tetapi saya buktikan bahwa saya tidak pernah salah dalam memilih calon. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya, kita sudah memberikan 16 tahun warna dan corak pemerintahan kita ini. Sudah kita berikan karpet merah kepada mereka. Kalau mau demokratisasi kita sehat, kalau mau kemudian kepemimpinan KLU merupakan kepemimpinan yang punya corak dan warna yang berbeda, mari bersama-sama. Kita ingin memberikan legasi kekuasaan itu tidak seumur hidup kepada orang, tidak kepada generasi ke generasi terus itu dan terus kepada yang itu. Salah kita. Banyak kader-kader, calon-calon pemimpin Kabupaten Lombok Utara ini yang sebenarnya punya kemampuan untuk itu. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, cara yang paling konstitusional di dalam kita mengganti daripada corak pemerintahan itu adalah pemilihan kepala daerah. Inilah kesempatan kita. Dan untuk itulah saya bersyukur sekali bahwa kawan-kawan yang hadir juga di tempat ini adalah kawan-kawan seperjuangan kita yang kemarin. Kawan-kawan seperjuangan kita yang kemarin. Maksud daripada konsolidasi kita, tim relawan khusus untuk kecamatan dan kemudian untuk desa, pada sore hari ini, untuk kita memberikan garis-garis apa yang harus kita lakukan. Nanti ketua relawan akan memberikan beberapa guiding kepada kita semua. Demikian juga saya minta masukan daripada saya punya senior Bapak Nasahar, seperti apa ujung tombak perjuangan kita adalah relawan. Koalisi partai itu syarat undang-undang memang harus melalui partai politik, tetapi kita menjadi satu kesatuan melebur di dalam kegiatan-kegiatan konsolidasi kita. Nah, untuk itulah saudara-saudara, jikalau pada sore hari ini memang tidak ada partai-partai politik yang ada, memang bukan kegiatan partai politik. Murni ini adalah kegiatan para relawan. Yang nanti Pak Bintoro akan memberikan garis-garis kerja aksi-aksi politik yang harus kita lakukan beberapa minggu ke depan. Kemudian kita melakukan pengukuhan. Untuk itu saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa bersama kita dalam tim relawan ini, Bapak Bintoro memang kami percayakan sebagai Panglima Relawan di Kabupaten Lombok Utara ini. Beliau punya pengalaman di dalam mengorganisir dan mengadministrasikan seluruh kegiatan-kegiatan konsolidasi kita 5 tahun yang lalu. Yang mana saya juga sebagai ketua tim relawan, saya menguji, saya melihat bagaimana kerja-kerja politik yang beliau lakukan. Dan sebagai ketua hariannya, yaitu saudara Beledur Raden Satriadi. Beliau masih dalam perjalanan, kemudian dibantu oleh saudara saya, Bapak Nasahar. Dalam gambaran pemetaan politik kita, mereka di barat biarkanlah saling ucak-ucak, saling guling-gulingan mereka antara TGH dengan TGH-nya, silakan. Tetapi tidak mungkin juga kita kosong di sana. Tetapi medan tempur dan medan juang yang harus mutlak kita menangi itu adalah Kecamatan Tanjung. Ini mutlaknya. Sehingga saya memberikan kepercayaan kepada putra-putra terbaik Tanjung untuk mengendalikan konsolidasi pemenangan ini.
Kemudian medan yang kedua yang saling menggalut gelutah di sana adalah Kecamatan Gangga. Tetapi ya, kita punya wakil itu bukan kaleng-kaleng. Dr. Zaki ini bukan tokoh kaleng-kaleng. Kalau berbicara dengan keulamaannya, saya berani lawan, saya berani tampilkan keilmuannya dan konsolidasi keagamaan yang sudah dilakukan. Kenapa kemudian kami memutuskan itu? Medan tempur ketiga itu Kayangan, insya Allah kita bisa merebut di sana. Dan keempat, yang perlu sekali kita syukuri adalah terkuncinya satu calon yang ada di Kecamatan Bayan. Dengan hitungan bahwa Bayan ini perasaan emosionalnya itu kepada sesama Bayannya akan muncul. Jengah Bayannya itu akan muncul. Jangan kemudian kita menggerutu terhadap 5 tahun pemerintah. Memang yang namanya wakil bupati itu, ya seperti namanya juga wakil bupati, hanya wakil saja. Kalau dia tidak bekerja, bupatinya jadi diberikan perintah bekerja. Tetapi tidak ada satu dokumen pun dalam dokumen administrasi penyelenggaraan perintah daerah itu yang ditandai wakil bupati itu tidak ada. Itu menyebabkan saya kenapa tidak mau nyalon itu, saudara-saudara. Sebab kalau saya nyalon tetap dia minta saya sebagai wakil. Makanya saya tidak mau. Kalau saya mau ya saya wakilnya Dani. Tapi saya tidak mau kalau tidak tanda tangan itu. Tidak mau saya. Kalau saya mau pasti Najimun juga minta saya. Tapi jadi anak buahnya tidak mau saya. Partai sebelean dari dia kok. Juga songel saya kok melangkahi Gerindra karena memang dia 5 kursi. Nah, saya lebih baik bersabar untuk 5 tahun saja, tidak ada masalah buat saya. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada EP pada selaku hadir makin sore ini, mungkin waktu kita memang sangat mepet. Beda dengan pemilu kada yang 5 tahun yang lalu, 8 bulan konsolidasinya. 1,5 tahun ya, masih kita bisa lakukan kerja-kerja politik. Ini sisa 3 bulan ke depan. Normalnya ya sekitar 2 bulan, harus segera kita selesaikan. Baru penyusunan agenda, kemudian konsolidasi kita lakukan. Nah, setelah ini semuanya rampung, saya tentunya serahkan utuh kepada relawan. Silahkan titik-titik konsolidasi di mana kita lakukan, nanti berkoordinasi dengan ketua tim relawan kita yang ada. Dan saudara-saudara, saya pastikan kepada kita semua bahwa paket Dani Zaki ini paket yang final. Sudah tidak ada lagi ganggu gugatnya. Yang lain masih bisa ganggu gugat. Masih bisa narik diri dan sebagainya. Saya tahu persis. Tetapi kalau kita final, tinggal bagaimana kemudian kita melakukan kerja-kerja politik kita. Dan untuk informasi, kita persiapkan deklarasi besar-besaran itu di sini, di Kecamatan Tanjung, khususnya di Desa Tanjung. Ini khusus lagi di tempat saya ini. Saya minta partisipasi kita semuanya. Kita ledakkan dia sungguh itu. Belum ada orang berani deklarasi ini, saya rasa tahu. Karena mereka belum selesai semuanya. Si sekian takut, tiba-tiba kumat, mengkat panggung, kan ribut kan. Muncul ke media sosial, baik pulang sehat ini dan sebagainya. Ada foto sebarang, susah apa? Tiba-tiba P3 cabut diri, burung ngaku. Tiba-tiba PBB cabut diri, burung ngaku. Dan saya tahu kondisinya secara nasional seperti apa. Mulai Prabowo ini kadang ya apa mau terus. Misal untuk karena dia partai pemenang, dia presiden, sudah kalau kamu mau masuk kabinet, yang nomor utara itu tarik dari sana. Baunya dia jadi calon ya. Besar sekali kemungkinan untuk tidak jadi calon. Kita final. Andainya mentekopkan pusat punya kotak kosong sebenarnya kalau mau utara. Misal selesai pembicaraan P3 Golkar tadi, Bang Dani presiden apa yang sini bawa-bawa. Tidak bauling. Selesai. Seperti kejadian 10 tahun yang ada di Sumbawa, yang PDI Perjuangan, Sumbawa Barat. 10 tahun pilkada tidak ada lawan, kotak kosong. Karena selesai semuanya di Jakarta. Bisa tidak hal itu dilakukan? Bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa di politik. Yang penting
Di samping isi tasnya adalah pembagian kekuasaan yang di pusat. Oke, sudah kita ngalah di sini, lu nembak tengah, kita baik, berarti kayak lu nih, seperti itulah politik yang terjadi. Nah, untuk itu saya sangat berharap kepada kita semua, ya, mari ya, kita buktikan bahwa mesin gerbong dan kendaraan kita memang spesial menjatuhkan kekuasaan. Dari dulu kita jatuhkan kekuasaan aja kerjaan kita. Karena kita lihat kekuasaan yang kita jadikan dan kita beri mandat itu tidak pernah amanah terhadap apa yang disampaikan. Saya tidak mungkin tidak mendukung seseorang yang amanah, yang pandai bersyukur dan pandai berterima kasih. Kalau dia pandai berterima kasih, tidak mungkin kemudian saya akan mendukung orang lain. Tidak mungkin. Nah, inilah saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan perasaan kita sama dan kita sungguh-sungguh berjuang untuk memenangkan paket Dani dan Dr. Jati ini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai simbol, mengenai ucapan, slogan nanti. Nah, ini ketua relawan yang tahu apa slogan.